Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan membahas tentang salah satu skill terkuat yang dimiliki Rimuru saat ini. Ya, itu adalah skill ultimate Void God Azeroth. Sebelum kita mulai ke pembahasan, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, mari kita tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Nama Azeroth sendiri berasal dari nama penguasa dari para Outer Gods dalam kecuali mitos karya Howard Phillips Lovecraft. Dalam karyanya, Azeroth adalah ekstensi tertinggi di atas segalanya. Dia sendiri merupakan kreator dari seluruh dewa mitos yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh dewa yang Azeroth ciptakan berusaha memainkan musik untuknya agar Azeroth tetap tertidur di pusat keberadaan. Karena jika dia terbangun kembali, maka semuanya akan lenyap dan kembali ke Azeroth itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa keberadaan semesta itu hanyalah sebuah mimpi bagi Azeroth, dan mimpi itu akan lenyap ketika Azeroth terbangun dari tidurnya. Di dalam dunia Tensura, terdapat beberapa skill ultimate yang mengambil referensi dari Lovecraft series. Dan salah satunya adalah skill yang dimiliki Rimuru, yaitu skill ultimate Void God Azeroth, dan skill ultimate Harvest Lord Sub Niggurath. Ketika Rimuru memberikan nama kepada Wisdom King Raphael dengan nama Ciel, sehingga Raphael telah berevolusi menjadi eksistensi manas yang bernama Ciel. Setelah evolusinya, kemampuan Ciel telah meningkat dan memungkinkannya menggabungkan dan menciptakan sebuah skill baru. Dan salah satu karya Ciel adalah skill ultimate Void God Azeroth. Skill itu tercipta dari penggabungan skill ultimate Wisdom King Raphael, Gluttonous King Beelzebub, Storm King Veldora, dan Scourge King Felgreen. Kekuatan yang terkandung di dalamnya antara lain adalah Soul Consumption. Itu adalah versi superior dari Beelzebub yang mampu melahap jiwa target. Ini adalah skill yang sering digunakan Rimuru untuk mengakhiri musuhnya. Bahkan di volume 19 kemarin, Rimuru menggunakan kemampuan itu untuk melahap semua skill yang dikeluarkan Mikael. Bahkan yang lebih mengejutkannya, Rimuru juga terkejut ketika dia dapat melahap Snowflake Shield yang pada dasarnya adalah barrier absolute dari skill ultimate Passion King Gabriel yang telah diaktifkan Mikael. Jadi, bagaimanakah cara untuk menangani itu? Tentu saja, semua jenis sihir akan sia-sia. Bahkan, serangan ofensif terkuat milik Felgreen pun dapat dilahap dengan begitu mudahnya. Cara yang tersisa hanyalah dengan menghadapi Rimuru dengan teknik bela diri atau teknik berpedang yang melebihi Rimuru. Meskipun sebenarnya Rimuru juga dapat melahap jiwa seseorang, tapi Rimuru juga tidak bisa melahapnya secara langsung begitu saja, tergantung tingkat musuh yang dia lawan. Jika musuh sepertinya lemah, Rimuru dapat secara langsung melahapnya. Tapi jika musuh sepertinya kuat, Rimuru harus melemahkan musuh terlebih dahulu untuk melahapnya. Tetapi, Mimin masih penasaran apakah mungkin bagi Rimuru untuk dapat melahap Castle of Guard yang merupakan pertahanan terkuat dari Justice King Mikael. Karena sejauh ini, Rimuru masih belum mencoba hal tersebut. Jika kalian memiliki teori atau semacamnya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Selanjutnya adalah Nihilistic Collapse. Itu adalah energi penghancur yang mampu melenyapkan segalanya. Di volume 19 kemarin, kita juga diperlihatkan Rimuru telah menggunakan teknik Nihilistic Collapse World of 1000 Blooming Chance. Teknik itu digunakan Rimuru untuk mengalahkan Mikael dalam adu keterampilan berpedang. Itu adalah teknik menakutkan perpaduan antara Nihilistic Collapse yang digabungkan dengan teknik berpedang Hakuro Oboro Shinmei. Di dalam web novel, Nihilistic Collapse atau yang dikenal sebagai Turnul disebutkan sebagai energi murni dan super padat yang digunakan untuk menciptakan dan menghancurkan dunia. Ini adalah energi primordial yang mendahului segala penciptaan dan konsep. Selanjutnya adalah Imaginary Space. Itu adalah versi superior dari penjara tak terbatas yang di dalam perut Rimuru, sebuah dimensi yang tidak dapat dihancurkan. Bahkan, itu juga bisa diaplikasikan menjadi sebuah penghalang atau barrier, seperti yang telah diperlihatkan di volume 19 kemarin, di mana Ciel telah mengaktifkan penghalang dari Imaginary Space untuk mengurung Mikael agar tidak kabur.
Satu-satunya cara untuk menghindari ini hanyalah dengan menyiapkan paralel ekstensi sebelum pertarungan, karena jika terjebak dalam penghalang itu, sangat tidak mungkin untuk menghancurkannya. Selanjutnya ada Space Time Manipulation. Itu adalah kemampuan yang dapat memanipulasi ruang dan waktu seperti berteleportasi. Ada juga Multidimensional Barrier, sebuah penghalang yang selalu aktif yang terbentuk dari bidang celah dimensi. Berikutnya ada True Dragon Nucleation. Itu merupakan metode kemampuan dengan memasukkan inti True Dragon Veldora atau Velgryn ke dalam pedang Rimuru, sehingga menciptakan pedang dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Di light novel, kita masih belum diperlihatkan Rimuru menggunakan itu, tapi di web novel, Rimuru telah menggunakan kemampuan itu dengan menggabungkan inti Veldora ke dalam pedang Rimuru, sehingga menciptakan Veldora Sword atau pedang Veldora. Itu adalah pedang yang memiliki level Genesis, pedang tingkat tinggi yang melebihi tingkat mitos. Berikutnya ada juga True Dragon Release. Dengan memanggil Veldora dan Velgryn ke dalam Rimuru, Rimuru dapat mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Jika eksistensi poin Rimuru sebesar 10 juta, Veldora 88 juta, Velgryn 74 juta, maka eksistensi poin Rimuru akan menjadi sebesar 172 juta. Dan di volume 19 kemarin, Rimuru telah berhasil melahap Mikael yang memiliki ekstensi poin sebesar 100 juta lebih. Sehingga, ekstensi poin maksimal Rimuru saat ini mungkin sekitar 272 juta lebih. Itu adalah jumlah yang sangat-sangat membagongkan sekali gitu Pak. Jadi itulah beberapa kemampuan yang terkandung di dalam Void God Exalted untuk saat ini. Namun apakah ada kemungkinan skill ini dapat diperkuat lagi nantinya? Karena setelah Rimuru berhasil mengkonsumsi Mikael, Rimuru juga mendapatkan skill ultimate Sari Malaikat dan semua skill yang dimiliki Mikael. Dengan begitu, Ciel sebagai maniak skill kemungkinan besar akan memodifikasi semua skill dan menciptakan beberapa skill ultimate yang baru. Bahkan saat ini, Rimuru juga memiliki 3 Dragon Factor dalam dirinya, yaitu Dragon Factor Velzard, Velgryn, dan milik Rimuru sendiri. Karena Rimuru juga telah menjadi subspesies True Dragon. Dengan kata lain, Rimuru saat ini sudah sangat-sangat overpower gitu Pak. Jika Rimuru mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan G Crimson yang merupakan Demon Lord terkuat seharusnya tidak akan bisa menandingi Rimuru. Dan mungkin hanya itu saja penjelasan mengenai skill ultimate Void God Exalted yang dimiliki Rimuru untuk saat ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.